banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan netizen tentang MBG, yang selalu banyak menimbulkan polemik di masyarakat kan. Ya ada yang pro dan kontra, Itu biasa lah, menurut Bayang itu ada pro dan kontra, itu biasa. Tapi kalau menurut Bayang itu kita harus melihatnya harus bijaksana. Jangan kita melihat bahwa anggaran 350 triliun hanya untuk MBG, jangan. Kita melihatnya uang itu larinya kemana. Kita harus paham yang menerima manfaat MBG itu banyak sekali. Dari mulai penyuplai sayur itu kan udah jadi sayur, tapi kan sebelum jadi sayur itu kan ditanam dulu sama petani dapat untung, penyuplai dapat untung, yang kerja dia dapat kerjaan, bahkan yang orang paling ibaratnya enggak punya ijazah bisa kerja. Terus yang menerima manfaat masyarakat dapat makan gratis. Itu enggak setujunya di mana? Kalau memang ada kekurangan, ada satu mungkin keracunan atau apa, memang namanya program baru. Nah, itu kita benahi, bukan programnya yang kita kuyo-kuyo. Itu tidak bagus. Kita harus bijak lah. Kalau yang anak-anak orang-orang kaya mungkin tidak ada manfaatnya menurut anak-anak orang kaya. Jadi dia mungkin makanan seperti itu udah biasa makan. Tapi kalau orang-orang kalangan bawah sangat membantu karena apa? Ini kan program jangka panjang, bukan sekarang dimakan besok itu, bukan. Ini kan program jangka panjang puluhan tahun sampai nanti anak-anak kita, para generasi bangsa ini yang akan memimpin bangsa ini kan fisiknya bagus, otaknya cerdas, kan itu maksudnya pemerintah kan seperti itu. Bukan uang itu dibuang-buang, enggak, semua pun lari di lingkungan kita masing-masing. Misal di daerah Jakarta, ya uang itu berputar di Jakarta. Daerah Papua, uang itu berputar di sana. Bisa kita bayangkan kalau 350 triliun itu untuk proyek-proyek yang enggak tahu manfaatnya. Itu kan larinya kemana, kan rakyat tidak merasakan. Kalau sekarang kan ketahuan. Kawan saya ada yang, itu kawan saya lah, bukan saya. Itu kawan saya itu betul-betul tadinya kerjaannya kocar kacir kan, mau makan aja susah. Zaman sekarang padahal ini mungkin kalau orang seperti Rocky Gerung atau Pak Mahfud MD mungkin tidak merasakan ini kan, makanya Pak Mahfud sama Rocky Gerung itu omongannya kan sangat menyepelekan sama program ini kan, sangat menyepelekan. Karena apa? Anda orang kaya, profesor, walaupun cara pandangnya Anda kayak anak kecil, tapi kan ente profesor, makanya ente makan kan enak. Tapi kalangan bawah ini benar-benar merasakan manfaatnya. Jadi kalau mau mengkritik itu jangan programnya. Kalau ada kekurangan kritik, setuju, itu bagus untuk pembenahan namanya. Bukan program yang digegerkan, karena ini kan program janji Prabowo di pemilu ya. Prabowo sebagai presiden yang memang dia pemenangnya, memang rakyat memberikan mandat kepada dia, ya wajib dilaksanakan program itu, janji kampanye dulu kan. Kok malah yang enggak ngomongnya kan begitu. Kalau mau kan gini. Kalau kita satu itu lagi ini karena namanya kita ngomong-ngomong kan. Kalau kita melihat Pak Prabowo itu presiden yang paling bagus. Kenapa saya bilang paling bagus? Dari dulu belum pernah ada seorang presiden menyita uang para koruptor yang segitu banyaknya. Itu belum pernah ada yang berani. Pak SBY tentara, tapi kan tidak berani. Bukan tidak tahu, Pak SBY tahu sebetulnya, memang keberanian tidak ada. Tapi kalau Pak Prabowo kan berani, itu satu cerita lain lah. Tapi kita kembali ke MBG. Anda harus tahu, betul-betul tengok ke bawah, apa manfaatnya. Ini tentang sama Pak Mahfud yang omongannya suka melecehkan. Saya maaf Pak Mahfud ya, saya itu dari dulu itu penggemar Pak Mahfud, sangat penggemar Pak Mahfud. Tapi kok sejak mungkin Anda sakit hati ketika kalah pilpres kemarin ya, mungkin Anda sakit hati mungkin. Sekarang jadinya Anda ngumpulnya sama Rocky Gerung, otak Anda rusak Pak Mahfud. Otak Anda akan rusak kalau Anda kumpul sama orang-orang
sampah sampah negara. Kalau menurut saya itu Rocky Gerung itu sampah negara itu. Kalau Anda kumpulnya ke itu, kasihan sekali Gus Dur yang sudah mengorbitkan Anda menjadi orang terkenal kan Gus Dur dulu. Dulu Anda kan bukan apa-apa waktu di UGM kan, Gus Dur. Nah, itu akhirnya Anda jadi orang luar biasa. Tapi monggo lah Anda berpikir untuk rakyat. Kayak yang kemarin-kemarin waktu Anda misalnya mengusulkan undang-undang perampasan aset itu memang bagus sekali. Itu bagus, menurut saya setengah mati cinta sama Pak Mahfud. Tapi akhir-akhir ini begitu Anda bergabung salah duduk mungkin lah waktu pilpres itu Anda salah duduk. Kok jadi beda? Berarti Anda tak sebaik yang saya kira. Itu menurut saya kenapa? Anda itu tahu. Anda di eksekutif kan Anda kan lama. Anda di legislatif pernah. Anda kan di yudikatif pernah. Itu sempurna sekali itu karir Anda itu. Tapi akhir-akhir ini kok justru terakhirnya malah ngumpulnya sama Rocky Gerung. Itu yang saya benar-benar saya sayangkan Pak Mahfud. Benar-benar saya sayangkan. Anda seorang profesor nggak usah gabung sama yang orang-orang begitu. Karena apa? Itu orang-orang negatif. Itu siapapun akan salah kalau di depan Rocky Gerung. Karena apa? Semua diamati. Orang dia katanya ahli filosofi tapi ngamati bola diamati, apa diamati, semua diamati ya. Jadi kan selalu karena otaknya selalu miring. Jadi mohon Anda untuk apa ya, jangan terlalu dekat lah. Bukan maksudnya apa kan. Kadang-kadang Anda seorang profesor hukum kan. Kadang-kadang belum tentu Anda itu selalu benar gitu. Jadi maaf nih karena saya memang pecinta Pak Mahfud. Dan saya ini saya ungkit ke Pilpres kemarin. Pak Mahfud itu kan dapat suara kan sekitar 14% atau 16%. Itu sebetulnya bukan suara Ganjar, memang itu suara Pak Mahfud semua itu. Jadi Ganjar itu tidak ada suaranya, itu orang yang senang Pak Mahfud. Masih ada 16% kan lumayan. Jadi mohon Anda jaga, kalau menurut saya lah kan, baik-baiklah. Kita kritik pemerintah yang baik. Kita jangan selalu ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang seperti itu. Kasihan rakyat kan. Kita pinginnya itu, kalaupun nanti ada terjadi ini ngomongnya sudah ke lain lagi nih. Misalnya Anda mengamati soal makar atau tidak makar. Itu artinya kan Anda kan tahu hukum kan. Jadi kalau mau ganti presiden itu tunggu waktu yang tepat menanti itu pemilihan presiden yang akan datang. Jadi di bawah ini tidak ada kacau-kacau kan di elit-elit ini tidak ada kacau. Jadi Anda harusnya seperti itu. Jangan malah Anda ngileni malah seakan-akan ngompor-ngompori kayak Muzani. Muzani itu apa? Bikin kisruh kan. Kalau bisa kan Anda kan orang Anda profesor hukum kan, Anda juga tentu hukum tata negara Anda paham. Jadi kasih ke bawah ini masyarakat ini untuk yang tenang. Nggak usah Anda ngumpul-ngumpul sama seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Minta maaf sebelumnya ya.